Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliani dengan NPM 5021033 kelas 4B Prodi PGSD. Dengan mata kuliah telah kurikulum dan dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini kembali lagi dengan saya dan di pertemuan kelima ini saya akan memaparkan materi tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013, darurat dan kurikulum merdeka. Yang pertama atau yang A, ada dasar pertimbangan kurikulum 2013. Penyusunan kurikulum 2013 didasarkan pada 3 aspek yang merupakan landasan pengembangan kurikulum, yaitu aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek konseptual. Aspek filosofis memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Selain itu, kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Aspek konseptual berarti kurikulum memiliki relevansi modelnya berbasis kompetensi. Tidak hanya merupakan sekedar dokumen-dokumen dan proses pembelajarannya mencakup aktivitas belajar serta output dan selain dari hal yang telah dikemukakan, ada beberapa hal lain yang mendasari pengembangan kurikulum 2013. Tantangan masa depan yang harus dihadapi dan tidak bisa dihindari, kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki siswa pada masa depan, fenomena negatif yang akhir-akhir ini terus mengemuka, dan persepsi masyarakat terhadap keberadaan kurikulum yang diberlakukan saat ini merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan disusunnya kurikulum 2013. B. Dasar pertimbangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat adalah penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum darurat dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat fokus pada kompetensi esensial dan kompetensi di tingkat selanjutnya. Penggunaan kurikulum darurat merupakan salah satu opsi yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk melaksanakan relaksasi dan adaptasi pembelajaran dalam kondisi khusus. Seperti saat terjadi bencana, sekolah dapat memilih opsi apakah tetap menggunakan kurikulum nasional, menggunakan kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jika status kondisi khusus dicabut sebelum tahun ajaran selesai, maka pelaksanaan pembelajaran yang merujuk pada kurikulum darurat tersebut tetap dilanjutkan sampai berakhirnya tahun ajaran. Yang ke-C, dasar pertimbangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mata konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Perubahan kurikulum merupakan salah satu perubahan sistematik yang dapat memperbaiki dan memulihkan pembelajaran kurikulum menentukan materi yang diajar di kelas. Selain itu, kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kurikulum merdeka baru akan dijadikan kurikulum nasional pada tahun 2024 mendatang. Namun untuk saat ini, kurikulum merdeka baru menjadi opsi bagian satuan pendidikan. Jadi kesimpulannya, kurikulum merdeka bukanlah kurikulum yang wajib diterapkan satuan pendidikan untuk saat ini. Lalu selanjutnya ada rasiologis pengembangan kurikulum. Kurikulum 2013, tantangan internal terkait dengan kondisi pendidikan dan faktor perkembangan penduduk. Tantangan eksternal, tantangan masa depan, kompetensi yang diperlukan masa depan, persepsi masyarakat, arus globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi, penyempurnaan pola pikir meliputi penguatan pola pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penguatan pola belajar interaktif, penguatan pola belajar secara jejaring, penguatan pembelajaran aktif, penguatan belajar mandiri dan kelompok, penguatan berbasis multimedia, penguatan materi, pengurangan materi yang tidak relevan, dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Lalu, kurikulum darurat. Pada kurikulum ini terjadi pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran.
sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud menyediakan modul pembelajaran. Yang pertama ada modul SD dan TK, kedua ada asesmen diagnostik, asesmen non-kognitif, ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional siswa, seperti kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, kesenangan siswa selama belajar dari rumah, serta kondisi keluarga siswa. B. Asesmen kognitif, ditujukan untuk menguji kemampuan dan pencapaian pembelajaran siswa. Lalu ada kurikulum merdeka, adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.